di mana suatu ketika nih ada seorang sahabat Nabi namanya Sufyan bin Abdillah As-Saqafi. Beliau datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, kulli fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka." Ya Rasulullah, katakan kepadaku satu perkataan di dalam Islam yang aku tidak akan bertanya lagi kecuali kepadamu. Maka Nabi mengatakan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Wahai Sufyan, katakan aku beriman kepada Allah lalu istiqomah. Dan ini jadi istiqomah ini termasuk perintahnya Rasulullah. Hadis ini pendek Bapak Ibu, tapi kata para ulama pelajaran yang bisa kita ambil itu begitu luar biasa. Yang pertama adalah kebiasaan para salafus soleh itu senantiasa meminta nasihat. Nah ini para sahabat itu kalau sama Nabi itu sering minta nasihat, sering bertanya tentang urusan-urusan akhirat. Ya Rasulullah, amal apa yang paling afdal? Ya Rasulullah, amal apa yang bisa mendekatkan aku kepada surga dan menjauhkan aku dari neraka? Ya Rasulullah, katakan dalam Islam satu perkataan yang aku tidak akan bertanya lagi. Ya, ini ciri para sahabat begitu Bapak Ibu. Maka kita sebagai umatnya Nabi hendaknya banyak-banyak minta nasihat kepada para ulama, para kiai, para asatid. Sahabat itu generasi terbaik jauh daripada kita. Kata Nabi bahasanya sebaik-baik generasi adalah generasiku. Khairul quruni qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik adalah generasiku, yaitu para sahabat, kemudian setelahnya para tabi'in, kemudian setelahnya para tabi'ut tabi'in. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, berusahalah untuk senantiasa minta nasihat. Kemudian yang kedua, Rasulullah itu tidak pernah cuek ketika dimintai nasihat. Beliau senantiasa berusaha memberikan nasihat meskipun singkat gitu ya. Nah, kita sebagai seorang muslim ketika ada teman kita yang curhat, ada teman kita yang minta nasihat, berusaha meskipun kita bukan ustadz atau kita bukan kiai, tapi saling menasihati itu termasuk perintahnya Allah dalam surat Al-Asr. Tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Saling menguatkan gitu ya. Misalkan ada teman kita curhat, saya hutangnya banyak, sabar, itu aja udah cukup gitu ya. Jangan sampai saya hutangnya banyak, podo gitu ya. Itu malah sama-sama sedih nanti gitu ya. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian yang ketiga, hadis ini menerangkan kepada kita bahwa Nabi itu menasihati untuk tetap iman dan tetap istiqomah. Tetap iman dan tetap istiqomah. Apa itu iman? Iman itu adalah tasdiqu biqalbi wa iqraru bilisan wa amalul bil jawarih. Iman itu adalah yakin terhadap Allah, kemudian mengikrarkan dengan kalimat tauhid, kalimat syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan juga mengamalkan daripada perintah-perintahnya Allah. Jadi iman itu tidak sekedar yakin saja, tapi butuh konsekuensi, butuh pembuktian. Hari ini banyak saudara-saudara kita itu ngaku iman, Mbak, banyak gitu. Saya, Tuhan saya Allah, Nabi saya Muhammad, kitab saya Al-Quran. Tapi kalau ditanya sholat enggak, ya sholat, tapi cuma setahun 2 kali gitu ya. Sholat apa itu? Sholat Idul Adha dan Idul Fitri ya ini. Kalau ditanya puasa enggak? Jawabannya enggak. Nah, ini makanya perlu kita pahamkan mereka supaya iman itu antara keyakinan dan amal itu harus seimbang, tidak hanya keyakinan saja. Karena iblis pun juga yakin bahwasanya Allah itu Rabb-nya, tapi dalam urusan perintah dia tidak mau taat sama Allah ketika iblis disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam. Bapak Ibu rahimakumullah, hadis itu selaras dengan ayat Allah di dalam surat Fussilat ayat yang ke-30. Nah, nanti kita perlu tahu
apa sih yang harus kita istiqomahi di dunia ini, ya, supaya kita itu betul-betul menjaganya, merawatnya. Ya, Allah katakan dalam surat Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah mengatakan dalam ayat ini, innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah. Ini maknanya iman, ya. Rabb kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqam. Nah, kemudian dia istiqomah. Para ulama tafsir menjelaskan makna istiqomah dalam ayat ini apa? Ada 4, Bapak Ibu. 1, istaqamu, ya, ala tusyriku billahi syai'an wa la taltafitu ila ilahin ghairi wa taqulu rabbunallah. Sesungguhnya yang dimaksud istiqomah di sini adalah engkau tidak menyekutukan Allah, ya. Engkau tidak condong kepada selain Allah dan kamu mengatakan Rabb kami adalah Allah. Artinya istiqomah dalam memegang tauhid, memegang akidah. Jangan sampai kita meminta-minta, bergantung, berharap, ya, kepada selain Allah. Karena ada Bapak Ibu di antara saudara kita itu, dia di masjid nyembahnya Allah, tapi di luar masjid dia nyembahnya laut, Nyiroro Kidul dan lain-lain. Naudzubillah min dzalik. Bergantung kepada selain Allah, menyembah setan, menyembah jin dan lain-lain. Nah, ini persoalan yang sangat serius, karena kalau orang itu menyekutukan Allah, ya, itu akibatnya gede. Kata Allah dalam surat Luqman ayat 13, inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya perbuatan menyekutukan Allah itu termasuk kedzaliman yang sangat besar. Bahkan di akhirat konsekuensinya tidak akan bisa masuk jannah. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihi jannah wa ma'wahu nar wa ma lidzalimina min ansor. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, haram baginya masuk jannah dan tempatnya adalah neraka. Tidak ada penolong bagi orang yang zalim. Ini yang pertama Bapak Ibu, terkait orang-orang yang istiqomah. Apa yang harus diistiqomah? Mempertahankan akidah kita, tauhid kita, jangan sampai berpaling dari Allah. Kemudian yang kedua, yang dimaksud istiqomah ini yang perlu kita jaga, kita rawat, kita kawal terus sampai mati, yaitu istaqomu ala adai faraidin. Kita istiqomah di dalam melaksanakan kewajiban. Nah, ini kewajiban harus kita pelihara terus, ya, dalam kondisi apapun kita, keadaannya apapun. Jangan ninggalkan sholat, ya, jangan ninggalkan sholat, jangan ninggalkan zakat, jangan ninggalkan puasa, jangan ninggalkan haji ketika kita mampu. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, istaqomu ala sunnati Rasulillah. Kita istiqomah terhadap amalan-amalan yang selain wajib. Nah, ini termasuk istiqomah qiyamul lail, ya. Ada sholat yang paling afdol setelah sholat wajib. Apa itu? Qiyamul lail. Nah, ini perlu kita rawat. Qiyamul lail ini afdolus sholat ba'dal faridah, sholatul lail. Ada juga puasa yang paling afdol, namanya Muharram. Kita rawat setiap tahun itu, jangan sampai kita tinggalkan. Kemudian baca Quran, Masya Allah, ya, apalagi baca Quran. Aktivitas kita majlis duha ini ternyata kalau dalam hadis itu pahalanya berlipat-lipat, Pak, ya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari riwayat Muslim, Nabi mengatakan ma'istama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum ila nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khafathumul malaikah wa dzakarallahu fi ma'iddah. Kata Nabi, tidaklah satu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah, ya, di masjid, ya, Masya Allah. Di dalam masjid itu aktivitasnya dua. Satu, ya, yatluna kitaballah, baca Quran, Masya Allah, baca Quran. Yang kedua, wa yatadarasunahu bainahum, bertolakul ilmi, Masya Allah. Dua ini kita laksanakan di pagi ini.
maka ada 4 janji yang disampaikan oleh Nabi. Apa itu Bapak Ibu? Illa nazalat alaihi sakinah. Allah turunkan kepada orang-orang yang ada di majelis ilmu tadi, majelis Quran tadi ya Pak, sakinah. Apa itu sakinah? Ketenangan ya. Padahal di luar itu masalah kita banyak Pak ya. Di rumah masalahnya banyak ya. Masalah apa? Ekonomi, masalah utang, sampai sini tuh lupa Pak gitu ya Pak ya. Tapi nanti pulang itu ya kelengan enggak apa-apa, tapi ya dibayar. Nah niki nggih, Masya Allah. Yang kedua, wa ghasyiyatuhum rahmah, mendatangkan rahmat Allah. Allah itu cinta, Allah itu senang. Yang ketiga, wa khafatul malaikah, dikelilingi malaikat. Kata Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, yang dimaksud dikelilingi itu adalah apa namanya? Malaikat meminta ampunkan. Masya Allah. Dalam hadis dikatakan, wa innal malaikata latadau ajnahatiha ridon ditolabil ilmi. Malaikat itu mengepakkan sayapnya dan dia itu ridho dengan apa yang kita cari pada kaki ini. Jadi kalau ada orang baca Quran itu Pak, itu malaikat itu memeruyuk gitu ya, bahasanya gitu. Malaikat itu datangnya bertubi-tubi kalau ada orang baca Quran. Makanya hobi-hobilah untuk baca Quran di rumah, di masjid ya. Senantiasa kalau kita baca Quran itu malaikat itu senangnya ngerumpul gitu ya, dikelilingi terus orang itu. Kemudian yang keempat, wadzakarallaha fi ma'indah. Kelak di hari kiamat kita akan dikenalkan oleh Allah. Kita saja kalau dikenalkan, disanjung-sanjung di hadapan orang banyak aja senang ya. Nah ini Allah kenalkan di seluruh makhluk dari yang paling pertama sampai terakhir nanti hari kiamat. Ini loh hambaku yang rajin baca Quran, hambaku yang senang thalabul ilmi. Masya Allah. Jadi istiqomah ya, terhadap sunnahnya Rasulullah, sholat rawatib, sholat lail, baca Quran, bersedekah ya, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir yang harus kita istiqomah adalah istaqomu akhlasullahuddin, istiqomah untuk senantiasa ikhlas karena Allah ya. Dalam menjalankan amal itu Pak, ini ada 3 hal yang harus kita perhatikan. 1 lillah, 2 billah, 3 billah. Nah ini harus kita bedakan, apa itu lillah, apa itu billah, apa itu fillah. Lillah itu adalah amalan kita harus niatkan untuk Allah, bukan mencari sanjungan orang, bukan mencari pendengaran orang, bukan mencari penglihatan orang, bukan mencari pujian orang, harus untuk Allah. Kemudian yang kedua adalah billah. Billah itu meyakini bahwa amal yang kita lakukan itu ya semua itu atas bantuannya Allah, pertolongannya Allah. Jangan sampai kita sombong, kita bisa sholat, bisa qiyamul lail, bisa puasa, tidak ada campur tangan. Itu campur tangan Allah. Jadi kita itu lemah sebenarnya. Kalau bukan karena Allah kita itu tidak bisa sholat, kalau bukan karena Allah kita tidak bisa ngaji. Semua itu kemudahan yang kita lakukan adalah berkat daripada pertolongan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Kemudian yang ketiga fillah, yaitu berusaha amal kita ini sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita mampu merawat ini ya, merawat ini, menjaga akidah ya, menjaga kewajiban, menjaga ketaatan yang lain, ibadah-ibadah sunnah, dan menjaga keikhlasan, ternyata ada keutamaannya ya. 1, kelak ketika orang yang meninggal dalam kondisi memegang 4 ini ya, Allah akan turunkan malaikat sebagaimana tadi ayat surat Fussilat ayat yang ke-30 ya, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu ya. Orang yang istiqomah tadi akan didatangi oleh malaikat ketika dia dalam kondisi sakarat, indal ihtidar, ketika datangnya mau kematian. Malaikat tadi datang kepada orang yang istiqomah dan berkata, wahai jiwa-jiwa yang istiqomah, jangan kamu takut. Nah ini ada perbedaan Bapak Ibu. Maksud wala tahzanu ala tahzanu wala takhafu ya, jangan kamu takut, jangan kamu sedih, itu ada maksudnya. Jangan kamu takut wahai jiwa-jiwa yang istiqomah, ala takhafu,
Maksudnya urusan apa Bapak Ibu? Orang yang mau meninggal itu dikabari malaikat jangan takut. Maksudnya urusan akhirat. Ya, jangan takut kamu nanti masuk neraka. Enggak, orang yang istiqomah itu tidak boleh takut karena janjinya Allah masuk surga. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Yang kedua, orang yang istiqomah nanti kalau meninggal itu enggak sedih. Ya, enggak sedih. Wala ala takhafu wala tahzanu. Tidaklah sedih orang yang meninggal dalam kondisi istiqomah. Maksud sedih di sini adalah apa yang dia tinggalkan dari perkara-perkara dunia. Istri yang dia tinggalkan, dia tidak khawatir karena sudah mendapat jaminan dari Allah, insya Allah istrimu ketika engkau tinggal mati menjadi istri yang soleha. Anak-anakmu yang kau tinggal menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Kemudian harta yang kamu tinggal menjadi harta yang berkah. Nah, ini keutamaan istiqomah. Kemudian para ulama mengatakan jadikanlah kematianmu seperti ini. Ya, jangan sampai kematian kita itu ya ketika bayi lahir gitu kan, ketika bayi lahir dalam kondisi nangis, ketika mati malah nangisnya tambah banter. Artinya apa? Ya tidak dapat kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Tapi jadikanlah ketika engkau lahir dalam kondisi menangis, sementara sekitarmu pada tertawa bahagia menyambut kedatanganmu ketika bayi, dan ketika engkau mati engkau tertawa, engkau bahagia, sekitarmu menangis. Jangan sampai engkau menangis, sekitarmu juga malah nangisnya juga luar biasa. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita meninggal dalam kondisi bahagia. Kemudian yang ketiga di antara keutamaan istiqomah adalah Allah akan senantiasa mengingat kita dalam kondisi apapun. Kalau dia mengingat Allah dalam kondisi kaya, dalam kondisi tidak ada problem, tidak ada masalah, dalam kondisi dia sehat, Allah akan mengenal kita Bapak Ibu dalam kondisi kita miskin, kondisi kita banyak masalah. Insya Allah akan dikenal. Karena Nabi juga mengatakan dalam sebuah hadis, ta'aruf ilallah fi raha ya'rifka fi siddah. Kenali Allah dalam kondisi engkau tidak ada masalah, engkau masih kaya, engkau nggak ada problem, engkau tidak ada engkau sehat, ya. Kenali Allah ketika kita kondisinya biasa seperti ini. Insya Allah Allah akan mengenal kita dalam kondisi sempit, kondisi kita miskin, kondisi ketika kita butuh Allah. Nabi mengatakan man sarrahu ayastajibalahu inda syada'id wal karbi falyuksirid du'a fir raha. Jika kamu ingin doamu dikabulkan oleh Allah dalam kondisi susah, dalam kondisi banyak masalah, ingin dikabulkan, maka engkau harus mengingat Allah, engkau juga harus berdoa ketika engkau tidak dalam kondisi punya masalah. Nah, kemudian yang keempat di antara keutamaan orang yang istiqomah adalah berpotensi sekali Bapak Ibu untuk meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Nah, ini penting karena orang istiqomah dituntut setiap keadaan, setiap tempat harus ingat Allah. Sedangkan kita nggak tahu kapan mati kita, di mana mati kita, dalam kondisi apa kita mati. Ya ini karena mati itu misteri. Innal mauta babun wahid wa asbabuha abwabun mutafarriqah. Mati itu satu pintu, tapi sebab-sebabnya itu berbagai macam. Jangan mengira orang sehat itu selamat dari mati, belum tentu. Ada ahli hikmah mengatakan kam min sahihin kam min salimin famata bi ghairillah. Berapa banyak orang yang sehat tapi matinya tanpa sebab, nah, gitu ya. Berapa banyak orang yang sehat tapi matinya tanpa sebab. Begitu juga orang yang waka min sakimin asahinad dahr. Berapa banyak orang yang sakit tapi nggak mati-mati, nah, gitu ya. Nah ini gigi. Makanya masya Allah orang yang istiqomah itu berpotensi sekali untuk husnul khotimah. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, ini yang kami sampaikan karena sudah mendekati jam 6. Masih ada. Dan ya. Terkait dengan istiqomah, yang harus kita istiqomah ini adalah 4 hal: urusan akidah, urusan kewajiban, urusan ibadah sunnah, dan urusan keikhlasan. Mudah-mudahan kita bisa merawat ini dengan sebaik-baiknya sehingga ketika kelak kita mati dalam kondisi husnul khotimah. Dalam satu perkataan ulama, man asya ala syai'in famata alaih. Kematian seseorang itu tidak jauh dari kebiasaan. Kematian seseorang itu tidak jauh dari kebiasaan. Maka mari kita biasakan untuk banyak
zikrullah, banyak mengingat Allah, banyak ketaatan kepada Allah, insya Allah mati kita tidak jauh-jauh dari situ. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangannya. Aku lupa lihada, astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.